Halo Sobat Noba, lanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Meskipun Suci siap secara mental, dia masih kagum dengan peningkatan kekuatan tempur Xiaoyan yang tiba-tiba. Dia merasakan aura instan Xiaoyan baru saja naik ketika dia menyentuhnya. Dan aura yang terpancar dari Xiaoyan tiba-tiba mencapai puncak keabadian Kaisar langkah ke-6. Tidak sulit baginya untuk menebak bahwa peningkatan kekuatan ini berasal dari klon Yonghei-nya. Jelas sekarang itu sepenuhnya dimiliki oleh Xiaoyan. Dan dia bisa mengendalikan kekuatannya dengan sempurna. Suci menggertakkan giginya, tidak ada gunanya menunda-nunda. Saat ini dia tidak ragu untuk mengeluarkan kekuatan tempurnya yang kuat. Terlihat 100 klon tiba-tiba tersebar, dan kemudian membentuk segel tangan satu demi satu. Satu demi satu aura yang kuat mengalir ke arah Suci, dan kekuatan Suci naik lagi dalam sekejap. Tidak hanya itu, kekuatan fisiknya juga tumbuh menjadi lebih kuat. Meski masih jauh dari tubuh keabadian fisik, namun saat ini ia telah mengumpulkan banyak energi darah. Di bawah berkah dari energi darah yang kuat ini, tubuh fisik Suci juga telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Ketika dia menatap Xiaoyan lagi, tatapannya menjadi tegas. Tidak ada kata mundur dalam pertempuran ini. Satu orang harus mati di antara keduanya. Suci secara alami tidak ingin orang itu menjadi dirinya sendiri. Pada saat ini Xiaoyan telah mengeluarkan penguasa Suan di belakangnya. Dan perban yang biasanya dibungkus pada penguasa kini terbakar habis oleh api. Mata Xiaoyan juga penuh semangat juang, dan dia secara alami tahu bahwa arus Suci juga mempertaruhkan nyawanya. Oleh karena itu tidak mudah bagi kedua belah pihak untuk menang. Tampaknya dalam dua konfrontasi ini, masing-masing memiliki keunggulan dan kekalahan. Dan kemudian pertempuran yang sesungguhnya akan benar-benar dimulai. Kedua belah pihak mulai menunjukkan kartu truf mereka. Di satu sisi Suci sedang membentuk arai, dan di sisi lain, cairan hitam seperti makhluk hidup memanjat di tubuh Xiaoyan. Itu memadat menjadi satu set armor dewa palsu di tubuhnya. Sangat disayangkan bahwa pelindung dewa palsu pada Suchang langsung dihancurkan oleh Yang Mulia Zuzang. Pelindung dewa palsu pada Suchang adalah yang paling kuat. Xiaoyan mau tidak mau merasa menyesalinya. Adapun level armor yang digunakan Xiaoyan saat ini memiliki angka 5 di lengannya. Ada cukup kekuatan abadi untuk digunakan Xiaoyan. Tetapi bagaimanapun juga, Xiaoyan sendiri bukan keabadian Kaisar asli, sehingga dia tidak bisa menggunakan 100% kekuatan keabadian Kaisar dalam bentuk eksternal. Di sisi lain, meskipun kekuatan tubuh utama Suci hanyalah langkah kedua dari keabadian, dia setidaknya keabadian Kaisar nyata. Dengan modal seperti itu, secara alami dia memiliki tingkat keterampilan bertarung peringkat kuno. Pada saat ini Xiaoyan telah meningkatkan kekuatannya sendiri secara ekstrim, menggabungkan dua klon Yuang Shen dan Yonghei, serta pelindung dewa palsu yang mengandung kekuatan abadi yang melimpah. Aura yang dipancarkan oleh Xiaoyan saat ini tidak lebih lemah dibandingkan Suci. Mereka berdua semakin mengenal satu sama lain dalam sekejap. Dan pada saat yang sama, mereka menginjak kehampaan lagi. Saat berikutnya sosok keduanya bertemu dan bertabrakan dengan sengit. Cahaya hitam berkedip-kedip di tubuh Suci. Keterampilan tubuh serta tinjunya luar biasa. Kecepatan pukulannya sangat cepat dan mematikan. Setiap gerakan diarahkan ke titik terlemah. Kemampuan Suci jelas berbeda dari musuh-musuh yang pernah dihadapi Xiaoyan sebelumnya. Dengan kecepatan tinju seperti ini, Xiaoyan harus jatuh ke dalam ritme serangannya. Dari jejak tangan pada pelindung dewa palsu di tubuh Xiaoyan, dapat terlihat bahwa beberapa pukulan Suci berhasil masuk. Semakin banyak pukulan masuk, semakin banyak kerusakan pada pelindung dewa palsu Xiaoyan. 82 pukulan dewa, teriak Xiaoyan. Begitu kata-kata itu jatuh, kecepatan tinju Xiaoyan beberapa kali lebih cepat dari Suci. Namun meskipun kecepatan tinju Xiaoyan sangat cepat, hampir sebagian besar serangannya meleset dan diblokir oleh Suci. Suci tidak hanya ahli dalam kecepatan serangan, tetapi juga memiliki gerakan pertahanan yang sempurna. Sayang sekali tubuh utama Xiaoyan belum menembus keabadian Kaisar. Jadi kekuatan abadi yang bisa digunakan dalam pertempuran ada batasnya. Suara gemuruh yang tumpul terus bergema, dan sosok keduanya bolak-balik di udara. Lengan, bom, teriak Xiaoyan. Kekuatan yang kuat meletus dari lengan Xiaoyan, menyebabkan kekuatan tinjunya meningkat secara dramatis. Suci tidak mengharapkan pukulan yang tiba-tiba lebih kuat. Saat kepalan tangannya bertabrakan, terdengar suara retakan dari kepalan tangan Suci. Pada saat yang sama sosok Xiaoyan juga langsung terlempar ke belakang sejauh ratusan meter. Sungguh kekuatan fisik yang kuat, gumam Suci. Tulang-tulang yang hancur di lengan Suci dengan cepat pulih. Suci yang sekali lagi dikejutkan oleh Xiaoyan merasa lebih tidak bahagia. Jejak tangan Suci langsung membentuk segel tangan, lalu dia berteriak dengan keras.
Skill bertarung tingkat kuno. Gelombang langit iblis petir ungu. Teriak Suci, mengangkat lengannya. Bola cahaya ungu langsung mengembun di bagian atas jarinya. Petir ungu memenuhi seluruh bola cahaya. Ada suara yang ramping dan tajam. Tetapi Suci tidak melakukan gerakan apapun. Dan Xiaoyan hanya mendengar suara yang sangat lemah di dadanya. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia menemukan bahwa dadanya memiliki jejak pergelangan tangan. Meskipun diblokir oleh pelindung dewa palsu, itu masih menembus daging dan darahnya. Untungnya dengan pertahanan berlapis, pukulan diam-diam ini gagal menembus jantung Xiaoyan. Xiaoyan tidak bisa melihat dari mana serangan itu berasal, juga tidak bisa mendeteksinya. Sementara itu suara yang tajam dan ramping terdengar lagi. Setelah suara itu terdengar, 2 lubang darah muncul lagi di tubuh Xiaoyan. Pelindung besi dewa palsu langsung tertusuk. Daging dan darah Xiaoyan berterbangan kemana-mana. Suara misterius itu muncul lagi dan lagi. Ada lebih banyak lubang darah di tubuh Xiaoyan. Pukulan ini meninggalkan petir ungu di tubuh Xiaoyan. Petir ungu memenuhi daging dan darah Xiaoyan. Itu sebenarnya bisa membuat kecepatan pemulihan Xiaoyan sangat dikurangi. Xiaoyan tidak memiliki cara untuk bertahan. Tubuhnya dipenuhi dengan bekas luka. Suci telah mengalahkan tubuh fisik Xiaoyan dalam sekejap. Serangan ini mengandung kekuatan khusus yang dapat membatasi pemulihan Xiaoyan. Sehingga lubang darah yang menembus tubuh Xiaoyan tidak dapat dipulihkan dalam beberapa tarikan nafas. Xiaoyan menyadari bahwa petir ungu yang beredar di tubuhnya tidak lain adalah racun. Xiaoyan segera mengaktifkan nyala api di tubuhnya dan menahan rasa sakit yang hebat. Nyala api dengan energi kekerasan mulai melenyapkan petir ungu di dalam daging dan darahnya. Xiaoyan tidak tahu bagaimana menahan serangan keterampilan bertarung tingkat kuno milik Suci. Apa yang bisa dilakukan Xiaoyan saat ini hanyalah menggunakan kekuatan pertahanannya ke tingkat yang ekstrim. Pukulan semacam ini hampir membuat Xiaoyan tidak bisa bergerak dalam waktu singkat. Jadi setelah Suci berhasil melukai Xiaoyan, dia segera mengangkat telapak tangannya lagi. Terlihat telapak tangan setinggi 100 kaki yang dipenuhi dengan cahaya hitam pekat memadat, kemudian meraih Xiaoyan dengan kasar. Pada saat ini Xiaoyan merasakan krisis hidup dan mati yang sangat kuat, dan jantung iblis mulai berdetak kencang. Dalam sekejap, semua kekuatan Xiaoyan termasuk kekuatan pemulihannya melonjak. Tapi sepertinya tidak mungkin menunggu sampai lukanya pulih. Xiaoyan harus menahan rasa sakit di tubuhnya, mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Suci. Jari membalikan gunung dan laut, jari pemakan kehidupan. Teriak Xiaoyan terus-menerus. Ini adalah skill bertarung milik Zuzang. Sifat dari skill ini akan mengikuti peningkatan kekuatan penggunanya. Dengan kata lain, semakin kuat kekuatan Xiaoyan, semakin kuat pula kekuatan skill bertarung yang ditampilkan. Kekuatan 6 keinginan aktif, teriak Xiaoyan kembali. Ini adalah kekuatan yang sudah lama tidak digunakan Xiaoyan, tetapi masih kuat dan juga akan diperkuat dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan. Kekuatan yang hampir dilupakan oleh Xiaoyan sangat berguna saat ini. Kekuatan Xiaoyan sendiri telah menembus alam leluhur dari Dewa Dao. Dan kekuatan 6 keinginan secara langsung mendorong kekuatan Xiaoyan menjadi setengah langkah keabadian Kaisar. Meskipun tidak benar-benar keabadian Kaisar asli, peningkatan kekuatan Xiaoyan membuat jantung api serta inti guntur di tubuhnya meningkat pesat. Penjara guntur Misuo. Teriak Xiaoyan lagi, segera mengaktifkan kekuatan abadi untuk menjalankan inti guntur Void. Guntur hitam segera menyapu, membentuk penjara guntur di sekitarnya. Guntur itu tampak mengeras setelah mengelilingi Xiaoyan. Telapak tangan raksasa Zuci yang dipenuhi cahaya hitam telah turun, mendarat pada penjara guntur Misuo di depan Xiaoyan dengan suara ledakan. Inti guntur Void juga mengeluarkan kekuatannya yang kuat, dan penjara guntur yang terbentuk juga penuh dengan pertahanan yang sangat kuat. Yang paling penting adalah Xiaoyan bisa menundanya untuk beberapa waktu pemulihan. Kekuatan jantung api dengan cepat membersihkan racun guntur ungu yang tersisa di tubuhnya. Tubuh yang terluka itu sembuh dalam beberapa tarikan nafas. Segera mata Xiaoyan menunjukkan keganasan. Hanya dia yang tahu tingkat bahaya tadi. Jika dia tidak memiliki jantung api dan inti guntur, mungkin Xiaoyan sudah dibunuh oleh skill bertarung peringkat kuno Zuci. Xiaoyan tiba-tiba melangkah maju dengan telapak kakinya. Sudah waktunya baginya dia untuk menyerang. 7 tapak dewa pembunuh, langkah ketiga. Teriak Xiaoyan mengambil beberapa langkah berturut-turut. Setiap langkah memiliki kekuatan abadi yang agung. Dan kaki raksasa hitam memadat dari kehampaan. Itu bergemuruh menuju Zuci. Setelah mengandung kekuatan keabadian, Xiaoyan hanya mengambil 3 langkah sebelum dia bisa merasakan bebannya. Tetapi semakin besar bebannya, secara alami semakin kuat kekuatan 7 tapak dewa pembunuh. 3 kaki raksasa hitam turun ke bumi, dan Suci tiba-tiba mengangkat kepalanya.
dia tidak berani ceroboh. Adapun fakta bahwa dia tidak bisa membunuh Xiaoyan barusan, itu juga di luar dugaannya. Karena Xiaoyan tadi memang terluka parah. Sial, kemenangan hanya sedikit lagi. Dia masih bisa sembuh dengan luka serius seperti itu, ucap Zuci menggertakkan giginya. Wajahnya sangat serius. Dia segera menembakkan beberapa pukulan ke arah langit secara berurutan. Bayangan pukulan itu membengkak melawan badai, lalu bertabrakan dengan kaki raksasa hitam Xiaoyan. Kekuatan bayangan tinju suci juga tidak biasa. Itu mampu bersaing dengan 3 langkah Xiaoyan. Melihat ini, Xiaoyan tidak ragu-ragu ketika melemparkan langkah keempat. Saat langkah keempat memadat, Xiaoyan tidak berniat berhenti di situ. Dia menggertakkan giginya, darah meluap dari sudut mulutnya, dan dia mengambil langkah kelima setelahnya. Langkah kelima mengandung kekuatan abadi yang lebih kuat. Ketika itu memadat di kehampaan, dapat dirasakan kekuatan penindasan yang sangat kuat. Sangat kuat sehingga membuat semua orang merasa ngeri saat melihatnya. Suci mengangkat kepalanya. Angin kencang juga membuat jantungnya berdetak kencang. Sungguh keterampilan bertarung yang kuat. Tingkat kekuatan ini, mungkinkah itu juga merupakan skill bertarung tingkat kuno? Ucap terkejut Suci. Xiaoyan sendiri hanyalah dewa Dao. Menurut penilaiannya, seharusnya Xiaoyan tidak memiliki skill bertarung di tingkat kuno yang legendaris. Namun rasa penindasan yang dibawa oleh kaki hitam raksasa tidak mungkin dipalsukan. Perpindahan kekuatan, aktif, teriak Suci. Pada saat ini 100 klonnya membentuk segel tangan bersama-sama. Kekuatan yang kuat merembes keluar dari tubuh mereka. Itu mengalir memasuki tubuh Suci. Daging serta darah dari 100 klon menjadi layu. Sementara aura yang memancar dari tubuh Suci berlipat ganda saat ini. Skill bertarung peringkat kuno. Roda cahaya 4 kali pemusnahan. Teriak Suci. Untuk mengaktifkan skill bertarung ini, dia membutuhkan konsumen kekuatan abadi dengan jumlah besar. Pada saat ini sebuah roda cahaya ungu memadat, dan kemudian menyapu ke arah kaki raksasa hitam di udara. Kaki raksasa hitam Xiaoyan ditutupi oleh roda cahaya ungu. Kemudian cahaya ungu menyala dan ruang di sekitarnya berputar. Diselimuti oleh kekuatan pemusnah yang menghancurkan ini, 3 dari 5 kaki raksasa hitam tiba-tiba hancur. Sementara 2 di antaranya masih tertinggal dan terus menuju ke arah Suci. Suci tidak berhenti ketika dia melihat ini. Dia dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangannya. Roda cahaya yang sama seperti sebelumnya muncul lagi, tetapi warnanya berubah menjadi merah. Dan fluktuasi yang dipancarkan oleh roda cahaya itu bahkan lebih kuat. Roda cahaya menyapu ke arah 2 kaki raksasa hitam yang terus mengaum. Dan roda cahaya tiba-tiba berkedip-kedip. Tidak ada suara tetapi dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang tak tertandingi. 2 kaki raksasa hitam yang tersisa akhirnya runtuh setelah kebuntuan untuk waktu yang lama. Tetapi pada saat ini sudut mulut Suci meluap dengan darah. Meskipun langkah kelima Xiaoyan telah diselesaikan, keadaannya juga tidak terlihat baik. Ini karena dia harus menanggung beban yang sangat besar seperti Xiaoyan ketika dia menggunakan kekuatan seperti itu. Dia sebenarnya bisa menjadi sangat kuat, gumam Suci. Pada saat yang sama Suci juga menghela nafas lega. Dia berpikir bahwa ini sudah menjadi pukulan terkuat Xiaoyan. Namun tepat ketika Suci hendak bergerak menyerang Xiaoyan, tiba-tiba saja bayangan kaki yang lebih kokoh dari sebelumnya muncul kembali di udara. Apa? Ada lagi? Ucap terkejut Suci. Di sisi lain otot Xiaoyan saat ini mengeluarkan suara retak. Daging serta dadahnya sepertinya menanggung beban yang sangat besar. Dan sudah tidak mungkin untuk menahan kerusakan. Energi darah Xiaoyan melonjak saat ini. Tetapi pada saat yang sama, vitalitas yang agung dari jantung iblis melonjak keluar. Itu memungkinkan tubuh Xiaoyan yang layu dengan cepat dipulihkan. Kaki raksasa hitam yang memadat di kehampaan tidak lain adalah langkah ke-6 dari 7 tapak dewa pembunuh. Skill bertarung yang diberikan kepada Xiaoyan oleh Zuzang tidak memiliki peringkat sejak awal. Dan mereka semua akan mengikuti kekuatan Xiaoyan. Misalnya pada saat ini untuk menghadap tapak dewa pembunuh Xiaoyan, Suci perlu menggunakan skill bertarung dari peringkat kuno untuk melawannya. Yang cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan tapak dewa pembunuh telah melampaui skill bertarung tingkat kuno. Melihat langkah ke-6 yang kokoh dan besar itu, mata Suci tiba-tiba menyusut. Rasa krisis kematian menjadi semakin kuat saat kaki besar itu jatuh. Suci tidak punya pilihan selain memaksakan dirinya memadatkan roda pemusnahan lagi. Sehingga serangan balik yang lebih menyakitkan tidak bisa dihindari. Kali ini roda cahaya yang dilemparkan Suci memiliki warna putih yang menyilaukan. Dibandingkan dengan 2 roda cahaya sebelumnya, roda cahaya putih ini jauh lebih kuat. Untuk menampilkan keterampilan bertarung yang lebih kuat, kedua belah pihak hampir mengorbankan seluruh kekuatannya saat ini.
Konfrontasi semacam ini hanya akan terjadi ketika kekuatan kedua belah pihak hampir sama. Suci diberkati oleh ratusan klon, sementara Xiaoyan hanya memiliki 3 klon. Tetapi Xiaoyan memiliki tubuh yang mulia susang, sehingga dia dapat memiliki kekuatan untuk melawan Suci. Roda cahaya putih berkedip, kaki hitam raksasa Xiaoyan runtuh dengan kekuatan untuk menghancurkan. Roda cahaya putih menyelimuti langkah ke-6 Xiaoyan, dan roda cahaya itu meledak menjadi kilatan pemusnahan. Cahaya menyilaukan berkedip liar. Kekuatan pemusnahan membombardir langkah ke-6 Xiaoyan. Serangan di kedua sisi sama hebatnya. Namun tampaknya roda ringan Suci lebih unggul. Langkah ke-6 Xiaoyan juga menyerang dengan panik. Setiap titik ketika langkah ke-6 mendekati Suci, tekanan pada tubuh Suci juga meningkat. Kulit Suci sudah berlumuran darah karena serangan balasan, dan tubuhnya tidak bisa lagi berdiri tegak. Di sisi lain, Xiaoyan jauh lebih tenang. Dia hanya sedikit pucat setelah menggunakan langkah ke-6. Kekuatan yang ditunjukkan langkah ke-6 juga melebihi harapan Xiaoyan. Jika dia ingin menggunakan langkah ke-7, Xiaoyan tidak tahu apakah dia bisa menahannya. Tampaknya akan sulit untuk sepenuhnya menekan Suci jika dia tidak menggunakan langkah ke-7. Mungkin tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk bisa menggunakan langkah ke-7. Tetapi pada saat ini tepat ketika Xiaoyan hendak melakukannya, Suci sekali lagi memadatkan roda cahaya putih yang keempat. Setelah roda cahaya muncul, Suci segera menyemburkan seteguk darah segar. Darah itu berubah menjadi kabut darah lalu mengembun ke arah roda cahaya. Roda cahaya yang awalnya berwarna putih ternodai oleh esensi darah dan mengubahnya menjadi roda merah darah. Kekuatan penghancuran yang dipancarkan oleh roda cahaya darah tiba-tiba meningkat. Tatapan Suci juga memandang Xiaoyan dengan mengesankan. Pada saat ini, Suci tanpa pamrih menunjukkan metode terkuatnya. Dia tahu bahwa hanya dengan cara ini, dia dapat memiliki kemungkinan untuk menang. Ketika dia melihat Xiaoyan untuk pertama kalinya, dia masih meremehkannya. Tetapi sekarang Suci mengerti bahwa Xiaoyan adalah tunggul yang kuat, dan dia tidak bisa memperlakukannya dengan kekuatan yang ditunjukkan di permukaan. Kedalamannya dan kartu truf Xiaoyan bahkan lebih tak terbayangkan. Dalam pertempuran ini, Xiaoyan memberi Suci terlalu banyak kejutan. Dan kartu truf Xiaoyan yang tak ada habisnya, membuat Suci benar-benar tidak dapat memprediksinya. Ketika dia tidak bisa merasakan kedalaman musuh, dia pasti akan takut di dalam hatinya, sehingga pada akhirnya Suci tidak terlalu percaya diri. Satu-satunya yang bisa dia lakukan saat ini yaitu melakukan metode yang paling ampuh. Ini adalah pertama kalinya keempat roda pemusnahan ditampilkan sepenuhnya. Gumam Suci. Aura di tubuh Suci turun tajam setelah dia memuntahkan seteguk darah. Dia menatap roda cahaya berwarna darah naik perlahan. Cahaya merah berkedip di dalamnya. Dan setiap kedipan mengandung kekuatan pemusnahan yang mengerikan. Kedua roda cahaya ditumpangkan pada saat ini. Dan setiap kali cahaya berkedip, langkah ke-6 Xiaoyan terlihat dikalahkan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Langkah ke-6 terus diledakkan oleh dua roda cahaya. Dan pada akhirnya terdengar suara pecah. Kaki raksasa hitam itu benar-benar runtuh dan dikalahkan. Kaki raksasa ini seharusnya sudah menjadi batasnya. Tingkat kekuatannya hanya dimiliki oleh skill bertarung tingkat kuno. Tampaknya itu sudah menjadi kartu trufnya. Jadi mari kita lihat apakah dia masih memiliki metode untuk bersaing dengan roda pemusnahanku. Gumam Suci. Dia sangat percaya diri pada dua roda cahaya di udara. Setelah semua ini dia berpikir bahwa kaki raksasa barusan sudah menjadi skill bertarung terkuat Xiaoyan. Pada saat ini dua roda cahaya menyapu ke arah Xiaoyan. Melihat roda cahaya mendekat, Xiaoyan masih tanpa ekspresi. Tak satu pun dari kedua belah pihak yang meminjam kekuatan eksternal. Jadi Xiaoyan tidak akan meminta bantuan siapapun. Tidak pada sang ratu atau labu dewa bermata 9. Mereka bertarung murni dengan kekuatannya sendiri. Pada saat ini kulit Xiaoyan layu dengan cepat. Rambut hitamnya berubah menjadi rambut putih. Vitalitasnya tampak terkuras seketika. Dan seluruh penampilannya berubah menjadi orang tua yang bengkok. Tapi Suci yang melihat pemandangan ini merasa bahwa Xiaoyan sedang melakukan sesuatu. Dan firasat buruk perlahan muncul di hatinya. Langkah ke-7 bisa digunakan. Tapi biayanya juga besar. Aku khawatir aku akan kehilangan kemampuan bertarung untuk sementara. Langkah ini sangat beresiko. Tapi aku yakin bisa memenangkan pertarungan ini begitu menggunakan langkah ke-7. Ucap Xiaoyan. Perawakan Xiaoyan setipis orang tua. Sehingga jubah di tubuhnya terlihat kendur tanpa dukungan daging. Dalam keadaan seperti itu, Xiaoyan mengangkat kepalanya. Sepasang pupil mata memancarkan kecermelangan di rongga matanya yang cekung. Sosok kurus itu merentangkan telapak kakinya sambil bergoyang. Dan telapak kakinya perlahan jatuh di udara. 7 langkah dewa pembunuh, aktif. Teriak suara serak Xiaoyan.
Langkah ini dilakukan oleh Xiaoyan dengan resiko yang sangat besar. Seperti yang dikhawatirkan, langkah tadi bukan batasnya, ucap Suci sambil mengangkat kepalanya. Dia melihat ke arah kedua roda cahayanya dan bayangan hitam yang memadat muncul di atas mereka. Kaki hitam raksasa terbentuk dengan momentum yang lebih kuat. Begitu kaki raksasa hitam muncul, ia menabrak dua roda cahaya tanpa pandang bulu. Meskipun mengandung kekuatan penghancur, targetnya adalah menuju ke arah Suci setelah membubarkan kedua roda cahaya. Tampaknya tidak satu pun dari kedua roda cahaya yang bisa menghentikannya. Langkah ketujuh Xiaoyan tampak sangat kokoh. Setiap gerakannya membuat dentuman sonik tumpul yang menghancurkan gendang telinga semua orang di sekitarnya. Pada saat ini seluruh tubuh Suci diselimuti oleh embusan angin yang kuat. Seluruh tubuhnya seperti ditekan oleh benda berat, dan dia tidak bisa lagi berdiri tegak. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah. Kecepatan kilatan dari kedua roda cahayanya secara bertahap melambat, menandakan bahwa kekuatannya sudah lemah dan habis. Mereka tidak mampu menggoyahkan langkah ketujuh Xiaoyan. Sungguh keterampilan bertarung yang sangat kuat, ucap Suci tersenyum kecut. Dia masih memiliki banyak metode, tetapi tidak satu pun dari mereka dapat bersaing dengan kaki raksasa Xiaoyan. Menghadapi situasi ini, mata Suci menunjukkan kegilaan. Dia melihat 100 klon yang berdiri di sekitarnya. Dengan pemikirannya, sebagian dari mereka berubah menjadi pelangi panjang dan bergegas ke arah kaki raksasa di udara. Tanpa diduga, sosok-sosok itu menyerbu hanya untuk meledakkan diri sendiri. Satu demi satu klon bertabrakan dengan kaki raksasa hitam Xiaoyan. Kekuatan klon yang meledakkan diri mencapai Dewa Bintang 8. Dan kekuatan meledakan diri terbukti dengan sendirinya. Hanya saja ledakan diri seperti ini akan menimbulkan serangan balik pada tubuh utamanya. Saat ini Suci tidak memiliki cara untuk menghentikan langkah ketujuh Xiaoyan. Dan itu dapat diterima dibandingkan dengan serangan balik kematian. Kekuatan meledakan diri memang ganas. Tetapi bahkan setelah selusin klon ini meledakkan diri, itu masih tidak cukup untuk mengguncang langkah ketujuh Xiaoyan. Dan masih jauh dari cukup untuk menghancurkan kaki raksasa hitam. Suci mengatupkan giginya lagi. Darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Wajahnya yang pucat sudah menunjukkan bahwa dia tidak tahan dengan penghancuran klonnya sendiri. Namun dia tidak punya pilihan lain selain melakukan segala cara yang dia bisa. Bahkan Xiaoyan tidak menyangka bahwa Suci akan menggunakan cara ini untuk menghadapinya. 100 klon adalah kartu truf Suci. Tetapi jika klon digunakan dengan cara ini, itu akan menyebabkan kerusakan fatal pada tubuh aslinya. Semakin banyak klon yang meledak, semakin besar kerusakannya. Faktanya dalam konfrontasi antara keduanya, tak satu pun dari mereka mendapatkan manfaat. Xiaoyan menggunakan langkah ketujuh dan membayar harga yang sama. Memaksa Suci meledakkan klonnya sebagai perlawanan. Konfrontasi seperti ini akan menjadi waktu untuk mengakhiri pertempuran. Xiaoyan sekarang menempati sisi bebas. Langkah ketujuh masih lebih kuat dan mengharuskan Suci untuk menaruh seluruh perhatiannya. 7 tapak dewa pembunuh yang diwariskan Susang kepada Xiaoyan melebihi skill bertarung tingkat kuno. Terlebih lagi ketika Xiaoyan mengaktifkan langkah ketujuh, dia menggunakan semua kekuatan klon Yuan Shen dan klon Yonghe, dan bahkan kekuatan 6 keinginan yang sudah lama tidak dia gunakan. Jika masih mudah dikalahkan, maka tidak cocok untuk Susang yang memiliki gelar sebagai makhluk tertinggi. Suci telah meledakkan hampir 20 klon, tetapi kaki raksasa hitam itu tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Tubuh Suci membungkuk karena dampak dari serangan balik. Melihat ini, Xiaoyan tahu bahwa ini adalah kesempatannya menyerang. Ini adalah waktu terbaik untuk mengalahkan Suci. Hanya saja tubuh Xiaoyan juga kurus tanpa tenaga. Vitalitas dan darahnya belum pulih. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Tetapi pada saat ini detak jantung iblis yang diberikan oleh Raja Iblis Tianhe mulai bertambah cepat. Energi iblis mengembun ke arah Xiaoyan dari segala arah. Ini adalah medan perang. Tidak tahu berapa banyak orang yang tewas dalam pertempuran barusan. Jadi ruang ini berisi kehendak yang ditinggalkan oleh semua pejuang yang meninggal. Dan kehendak ini dapat diubah menjadi energi iblis yang diserap oleh jantung iblis Xiaoyan. Semangat juang di hati Xiaoyan menjadi semakin kuat. Energi iblis tidak hanya melahirkan semangat juang yang kuat, tetapi juga vitalitas agung yang dibutuhkan Xiaoyan sekarang. Dapat dilihat bahwa tubuh layu Xiaoyan pulih hanya dengan beberapa nafas. Aura yang awalnya lamban sepertinya terisi kembali dalam sekejap. Dan Xiaoyan dikejutkan oleh pemulihan yang tiba-tiba ini. Dia tidak menyangka bahwa efek jantung iblis begitu kuat. Raja Iblis Tianhe hanya memberitahunya bahwa jantung iblis dapat membuatnya lebih berani dalam pertempuran. Tetapi Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa itu akan memiliki efek pemulihan yang luar biasa. Bahkan pemulihan yang dikandung dari pil obat tidak menakutkan seperti ini. Xiaoyan merentangkan tangannya, matanya terkunci pada Suci.
Nyala api yang agung melonjak keluar dari tubuhnya. Dan nyala api dengan 3 warna berbeda mulai terjalin di telapak tangannya. Teratai api murka Buddha yang menyilaukan mulai memadat. Setelah itu Xiaoyan menjentikan jarinya. Teratai Buddha yang berisi api 3 warna berputar di udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan kemudian naik hingga ratusan kaki di kehampaan. Melihat ini wajah Suci yang sudah pucat menjadi sangat pucat. Dan batas yang dia pikir sepertinya tidak ada di tempat Xiaoyan. Mengapa dia masih memiliki kekuatan? Ucap Suci dengan suram. Karena ini masalahnya, tidak perlu banyak pertimbangan lagi. Sudah waktunya untuk menentukan siapa yang hidup dan siapapun yang mati di antara kita. Ucap Suci dengan suara dalam. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Jangan bosan-bosan ya. Ikuti terus kelanjutannya. Dan sampai jumpa. Bye-bye.